Ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan setinggi puja sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan suntayan nafas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati dan yang saya sayangi teman-teman hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan seuntayan pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada yang lebih besar jasanya, tiada yang lebih mulia jasanya kepada kita sebagai seorang anak kecuali kedua orang tua. Karenanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban yang wajib kita laksanakan. Tidak ada orang yang mendurhakai kedua orang tuanya, tidak akan ada orang yang akan berbuat maksiat kepada kedua orang tuanya jikalau di dalam hatinya terdapat rasa dengki dan sifat yang buruk. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para nabinya sejak Nabi Adam hingga saat ini menekankan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dan betapa besar akibat kita mendurhakai keduanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban yang wajib kita laksanakan sebagai seorang anak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan kita untuk tidak mensyirikatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan berkata lemah lembut kepadanya. Kita berikan perhatian yang penuh kepada kedua orang tua kita. Kita tampakkan akhlakul karimah kita di depan mereka. Dan larangan yang harus kita jauhi ialah kita menurhakainya dan kita menelantarkan kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus wajib? Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Jawabannya ialah karena kedua orang tua yang telah memelihara kita, yang telah memberikan pendidikan kepada kita, yang telah memelihara kita sejak kita kecil hingga kita dewasa. Ibu kita yang telah memelihara kita, yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita selama 9 bulan, menyapih kita selama 2 tahun, menjaga kita dari hal-hal yang tercela. Sedangkan bapak mencari rezeki yang halal sejak fajar menyingsing hingga terbenam
terik matahari tanpa menghiraukan hujan yang membasahi tubuhnya, tanpa menghiraukan panas matahari yang membakar kulitnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita kutip dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, yang mana ayahnya mensyirikati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya supaya kembali ke jalan yang benar. Namun apa jawaban dari ayahnya? Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menghina Tuhanku, maka pergilah kamu dari sini, pergilah. Lalu apa tanggapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukan mendurhakai ayahnya, bukan malah mencaci maki ayahnya, tetapi ia menjawab dengan lemah lembut kepada ayahnya. Wahai ayahku, insya Allah aku akan selalu mendoakanmu agar kembali ke jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kutip lagi dari kisah Nabi Ismail bersama ayahnya, yang mana ketika itu dalam suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Lalu apa tanggapan Nabi Ismail? Bukan Nabi Ismail tidak marah, Nabi Ismail tidak mencaci ayahnya, Nabi Ismail tidak mendurhakai ayahnya. Apa yang ia katakan kepada ayahnya? Dengan penuh kasih sayang, dengan lemah lembut ia katakan kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua kisah di atas masih terbesitkah di hati kita untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih terbesitkah di hati kita untuk mendurhakai kedua orang tua kita? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Khalilullah, Nabi yang suci daripada kesalahan dan dosa, ia tetap menghormati ayahnya sekalipun ayahnya mensyirikati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita seorang hamba yang berumuran dengan dosa, yang tidak pernah luput dari kesalahan dan maksiat. Pantaskah kita tidak menghormati kedua orang tua kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pantaskah bagi diri kita untuk tidak memperhatikan kedua orang tua kita? Karena mereka tidak membutuhkan harta yang kita miliki, mereka tidak membutuhkan istri dan anak kita, mereka tidak membutuhkan jabatan yang kita pangkat, namun mereka membutuhkan kasih sayang kita kepada mereka di masa-masa tua mereka. Oleh karena itu, marilah kita semua berbakti kepada kedua orang tua, marilah kita patuh kepada kedua orang tua, marilah kita berikan perhatian penuh kepada kedua orang tua kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, itu semata-mata dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.